Hmm, Selamat datang di pelatihan Machine Learning. Kali ini kita akan membahas mengenai rangkuman aja nih. Jadi, aku akan demokan gimana cara ngoding ya, terutama cara ngodingnya eh, untuk mengambil data, kemudian memproses data, kemudian kita ingin memprediksi data tersebut ya. Sehingga ketika kita memasukkan data yang baru, kita juga bisa mendapatkan suatu output atau keluaran berdasarkan algoritma machine learning yang kita lakukan. Nah, di sini aku coba gunakan data mobil ya, penjualan mobil. Nah, jadi di sini ada berbagai parameter seperti ini, contohnya ada simboling, ada normalized losses, ada tipe bensinnya, kemudian eh, berapa panjangnya, berapa lebar dari mobil, kemudian hasil akhirnya itu adalah berapa harga dari mobil ya, berdasarkan parameter-parameter yang udah dimasukin tadi, yang banyak ini. Nah, ini setiap satu barisnya ini adalah sebuah mobil. Jadi setiap barisnya ini adalah mobil yang berbeda. Nah, datanya tentu banyak ya. Nah, di sini aku contohkan, misalkan ada 201 data. Ya, 201 data mobil dengan berbagai banyak parameter, kemudian ada berapa harga dari setiap mobilnya. Misalkan yang baris pertama ini adalah harga mobilnya $13.000 gitu ya, misalkan. Kemudian mobil yang ketiga Alfa Romeo, kemudian ada parameter-parameter seperti ini, harganya itu $16.500. Nah, kemudian nantinya kita ingin melihat jika kita memiliki mobil dengan parameter tertentu, itu berapa sih harganya? Berapa harga yang cocok untuk mobil yang ingin kita jual gitu loh. Nah, kita bisa menentukan harga mobil itu berdasarkan pendekatan machine learning ya. Jadi eh, apa namanya? Harga mobil yang kita jual tuh nggak terlalu tinggi ataupun nggak terlalu rendah. Jadi kita nggak terlalu overprice ataupun nggak terlalu rugi gitu ketika nanti menjual mobil tersebut. Nah, ini contohnya kita gunakan data ini. Oke. Nah, pertama-tama aku masukkan aku bikin folder, misalkan foldernya itu di folder namanya rangkuman. Kemudian di sini ada filenya ya, file yang tadi namanya itu cars_data.csv. Nah, di folder ini aku coba eh, bikin Python ya, file Python. Jadi file Python itu berada di dalam folder yang sama dengan folder data kita. Nah, ini contohnya, oke. Contohnya ini adalah tampilan Jupyter ya. Jadi kalian bisa coba buka Jupyter, bisa melalui langsung ya di Windows Search. Di sini ada Jupyter Notebook, bisa diklik aja. Nanti di situ kalian bisa bikin folder ya, bikin folder. Kemudian di situ silakan dimasukkan data, misalkan tadi yang penjualan mobil ya, cars_data.csv. Nah, kemudian di folder yang sama juga kita klik new, kemudian klik Python notebook-nya ya. Nah, di sini udah terbuka apa ya, halaman Python baru ya, seperti ini. Kemudian di ujung kiri atas kita bisa berikan nama untuk notebook kita. Misalkan di sini namanya adalah penjualan mobil. Oke. Nah, pertama eh, untuk melakukan atau membuat model machine learning, sebelumnya kita harus memasukkan data-data itu ya, data-data tadi, data-data seperti ini ke dalam notebook kita. Nah, atau nantinya biar bisa kita proses datanya ya. Jadi kita bersihkan datanya, kemudian kita lihat apakah datanya udah benar apa belum. Nah, setelah itu baru kita mulai masukkan ke machine learning gitu. Nah, di sini ada banyak library di dalam Python, yang salah satunya itu adalah library namanya Pandas. Nah, fungsi Pandas ini library-nya adalah untuk memproses data frame ya, data frame atau intinya kita ingin apapun yang kita lakukan terhadap data ini itu diproses menggunakan library Pandas gitu. Jadi misalkan pengen masukin data ini,
Nah, itu kita bisa gunakan library namanya Pandas. Kemudian kita ingin membuat data frame di Python, nah itu bisa menggunakan library Pandas seperti itu. Kita ingin mengedit salah satu parameternya di sini, nah itu bisa gunakan library Pandas juga. Nah, ini misalkan kita import namanya Pandas, nah, di sini aku aliasin namanya PD ya. Jadi nanti aku cukup ketik P dan D gitu. PD untuk menggunakan library Pandas. Kemudian di sini aku import NumPy juga SNP. Ini untuk misalkan keperluan pengubahan data numerik ya, data numerik. Kemudian untuk edit-edit data numerik atau menghapus data numerik seperti itu. Nah, ini bisa gunakan NumPy. Nah, ini bisa klik run atau aku klik shift plus enter ya. Nah, seperti ini. Nah, ini lagi loading, kemudian ini udah selesai loadingnya ya. Jadi keluar angka tadi, seperti angka ini seperti ini. Nah, kemudian misalkan aku pengen membuat data frame ya. Jadi aku pengen bikin data frame ini ke dalam Python. Nah, pertama bikin dulu nih variabelnya. Jadi data frame mobil misalkan. Nah, data frame mobil itu isinya apa? Isinya adalah tadi ya, kita gunakan PD, kemudian kita read, karena nama filenya itu adalah CSV, nama file ini adalah CSV yang ingin kita masukkan ke Python, maka kita gunakan fungsi namanya read CSV gitu. Jadi biasanya dot ini itu menandakan bahwa kita menggunakan suatu fungsi di dalam library Pandas ya, seperti ini contohnya. Atau misalkan nanti kalian gunakan library nanti, misalkan np dot something lah ya, dot bla bla bla. Nah, seperti ini. Jadi Anda menggunakan suatu fungsi di dalam library namanya NumPy. Nah, di sini aku pengen masukin data tadi ya, read underscore CSV. Kemudian dalam kurung, di sini boleh petik 2 seperti ini atau petik 1 aja, itu sama aja. Nah, di sini aku tulis nama filenya ya. Jadi di sini nama filenya adalah cars_data.csv. Kemudian aku coba pengen lihat datanya seperti apa. Ini klik shift plus enter. Nah, di sini kita bisa lihat nih data di file ini, CSV ini, itu udah muncul di dalam Python kita. Nah, di mana kita menyimpan data frame atau data cars_data.csv ini di dalam library namanya df_mobil. Jadi sewaktu-waktu pengen lihat datanya, nah kita cukup panggil df_mobil gitu. Kan di sini df_mobil, shift plus enter. Nah, bisa lihat datanya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat sama ya seperti file CSV-nya. Ini ada parameter symboling, ada normalized losses, ada make, full type, aspiration, dan banyak parameter ya. Ada wheelbase, ada banyak parameter yang bahkan nggak bisa disebutin salah satu gitu. Kemudian kita lihat di sini ada labelnya. Jadi bahwa setiap data ini, setiap parameter ini, setiap barisnya itu memiliki label. Misalkan, oh dengan parameter-parameter seperti ini, harga mobilnya itu adalah $13.000 seperti itu ya. Kemudian dengan parameter yang di baris kedua seperti ini, harganya itu segini. Nah, jadinya kita bisa mengetahui atau kita bisa mencoba untuk memprediksi harga mobil ya dengan parameter-parameter yang akan kita masukkan. Itu terserah nanti parameternya mau misalkan pakai parameter bore, stroke, atau compression, atau bahkan semua parameter yang kita masukin. Kalau kita bisa lihat harga mobilnya itu berapa gitu. Nah, ini udah ada nih datanya ya. Nah, kemudian di sini kalau misalkan kalian lihat, oh ternyata datanya belum bersih nih. Masih ada yang nilainya not available gitu, jadi bahkan nggak ada nilainya. Bahkan mungkin ada beberapa parameter yang bisa jadi itu memiliki nilai yang aneh gitu. Misalkan di sini bukan Volvo tapi tanda tanya misalkan ya, tanda tanya atau misalkan strip gitu. Nah, itu tentu akan mempengaruhi
hasil machine learning kita. Nah, di sini sebaiknya kita melakukan pre-processing data. Kita bersihin dulu nih data-datanya. Nah, pertama, gimana sih kita mengetahui bahwa di data frame ini ada data yang hilang gitu, atau ada data yang missing value gitu. Nah, Anda bisa coba gunakan yang namanya fungsi isNull ya. Jadi di dalam data frame mobil kita menggunakan fungsi isNull. Fungsi ini udah tersedia di dalam Python ya. Jadi kita ingin melihat apakah di data frame ini ada yang nol gitu, ada nilai yang hilang gitu kan. Kemudian kita zoom, kita jumlahkan berapa banyak sih data yang missing value gitu ya. Dengan aksisnya sama dengan nol. Artinya bahwa aksis sama dengan nol itu adalah dia menyebelahkan data-data yang hilang itu secara vertikal ya. Kalau misalnya aksis sama dengan satu, dia akan menyebelahkan secara horizontal. Seperti itu. Nah, di sini aku butuhnya aksis sama dengan nol, jadi aku pengen lihat di kolom simbolnya ada berapa banyak sih data yang hilang, kemudian di kolom normalized losses-nya ada berapa banyak data yang hilang, dan seterusnya ya. Nah, di sini coba Shift plus Enter. Nah, di sini Anda bisa lihat ya bahwa, oh ternyata di kolom normalized losses nih ada 37 data yang hilang gitu. Dari 201 baris ya, artinya dari 201 data gitu loh, di dalam satu kolom ini. Kemudian, oh ada juga nih parameter lain yang memiliki data yang hilang juga. Nah, ini perlu kita bersihin nih. Nah, cara untuk membersihkan data itu berbagai macam ya. Misalkan Anda bisa hilangkan, misalkan, oh di kolom yang di baris yang ada nilai none-nya atau missing value-nya itu kita hapus semua nih satu barisnya. Atau kita ganti nilai non value-nya ini dengan angka 0 gitu ya. Misalkan Anda tidak membutuhkan angka yang pasti, jadi tulis aja di sini 0 gitu. Atau nilai none-nya itu adalah rata dari kolom ya, rata dari kolom gitu. Nah, itu ada banyak macamnya. Nah, di sini nanti aku coba ganti dengan nilai 0 aja ya. Jadi kita menganggap bahwa normalized losses di mobil yang pertama ini nilainya adalah 0 gitu. Yang kedua nilainya 0 gitu ya. Nah, oh iya, sebelumnya ada cara lain juga selain kita mengetahui bahwa di apa namanya di kolom ini ada missing value atau tidak, selain menggunakan fungsi isNull, kita juga bisa gunakan namanya fungsi describe ya. Jadi fungsi describe ini intinya bahwa dia melihat secara umum ya di dalam data frame kita, melihat statistik secara umumnya. Nah, di sini Anda bisa lihat, oh nilai min-nya dari setiap kolomnya itu berapa gitu ya, nilai standar deviasinya berapa, nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa. Nah, di sini kita bisa lihat, count ini artinya bahwa di dalam kolom ini itu ada berapa banyak data sih gitu loh. Nah, di sini kan kalau kita lihat di data frame mobil kita, oh ternyata ada 201 baris ya. Berarti setiap kolomnya harus punya 201 angka ya, 201 angka gitu. Nah, di sini, oh ketahuan nih bahwa di kolom ini itu nggak nyampe 201. Di kolom ini itu nggak nyampe 201 gitu ya. Jadi ketahuan bahwa di sini datanya belum bersih gitu. Nah, sekarang aku coba bersihkan datanya. Misalkan df underscore mobil itu kita ubah menjadi df underscore mobil. Kita replace setiap ini ya, setiap nilai hilang ya, setiap nilai yang hilang itu menjadi angka 0 gitu ya. Jadi kita replace nih. Kemudian kita simpan di dalam dev underscore mobil gitu. Biar nanti ketika kita tampilkan dev underscore mobil, data terakhir itu adalah yang nilai none-nya itu adalah 0 gitu ya. Nah, di sini kemudian aku juga pengen biar data frame mobil kita itu tidak memiliki miscellaneous ya. Jadi artinya ada karakter-karakter yang aneh gitu ya. Nah, contohnya karakter yang aneh itu misalkan gini ya. Dot to sorry, dot replace. Kemudian kita replace
angka-angka atau karakter yang aneh, misalkan seperti tanda tanya, tanda seru, atau yang lain-lain gitu. Nah, ini aku cuma make sure doang, biasanya bahwa, oh data data seperti ini biasanya memiliki karakter yang aneh gitu ya. Nah, ini cuma make sure aja, kita ubah menjadi value-nya menjadi 0 gitu ya. Kemudian shift plus enter. Nah, di sini Anda bisa lihat datanya udah bersih ya. Jadi none yang tadi itu udah hilang gitu. Atau misalkan pengen make sure lagi, kita describe. Nah, di sini udah 201 semua jumlah datanya. Oke. Kemudian preprocessing data yang lain tuh salah satunya adalah kita mengubah tipe datanya ya. Jadi misalkan di kolom ini itu ternyata tipe datanya bukan float ataupun integer gitu. Ternyata tipe datanya adalah objek. Nah, kita pengen ubah nih data yang dari objek itu menjadi integer atau float gitu ya. Jadi nilai angka gitu. Nah, sebelumnya kita perlu cek dulu tipe data dari setiap kolom kita ini apa aja sih. Nah, kita gunakan fungsi namanya dtype. Oke. Nah, di sini Anda bisa lihat, oh, tipe data simboling itu integer gitu ya. Make itu objek. Padahal di sini make, oh, nggak kelihatan ya. Oke. Kemudian full type itu objek. Will base itu float ya. Nah, kemudian aku pengen iseng nih, pengen ngubah data horsepower. Misalkan horsepower itu tadi float 64 ya. Nah, aku pengen ubah datanya menjadi integer 64. Misalkan di float 64 di horsepower ini aku nggak butuh angka di belakang koma ya, jadi butuhnya cuma angka depannya. Nah, itu kan integer ya, bukan float. Nah, itu pengen coba aku ubah. Caranya adalah dengan uh, ini. Ini data frame mobil kita, kemudian kita ambil kolom horse power ya. Pastikan bahwa nama kolomnya itu sama dengan kolom data frame kita. Tuh. Oke. Nah, ini uh, aku tulis sama dengan df underscore mobil horsepower. Kemudian, jadi data frame data di dalam kolom horsepower ini kita ubah menjadi integer 64 gitu. Jadi kita gunakan fungsi yang namanya type. Nah, kemudian kita simpan di kolom yang sama gitu ya. Jadi kita mengganti nilai data tipe data di kolom tersebut menjadi tipe data integer 64 gitu ya. Kemudian aku coba pengen mastiin apakah datanya udah berubah apa belum gitu ya. Nah, kita lihat shift plus enter, kemudian kita lihat bahwa horsepower datanya udah jadi integer 64 ya. Sebelumnya adalah float 64 gitu. Nah, kemudian aku pengen lihat lagi datanya seperti apa sih horsepower itu. Integer 64. Nah, ini ya. Jadi udah tertampil integer 64 gitu. Jadi datanya udah bukan data float lagi. Oke, kemudian nah, karena kita udah mastiin bahwa setiap datanya udah benar gitu ya, atau udah sesuai dengan keinginan kita, misalkan tipe datanya tadi ya, pengennya integer aja nih, atau float kayak gitu ya. Nah, baru kita mengaplikasikan machine learning untuk memprediksi ya harga mobil yang kita inginkan, yang kita ingin jual ya, melalui data-data seperti ini. Nah, ini kalau misalnya Anda lihat, bahwa datanya itu adalah data yang kontinu ya. Jadi nilainya itu nilai kontinu seperti ini. Bukan nilai yang eh, apa? Nilai yang memiliki dua nilai atau empat nilai aja gitu ya. Tapi nilainya ini banyak gitu, labelnya banyak dia. Dan continue. Maka kita gunakan model machine learning yang regresi ya, artinya bahwa machine learning ini dikhususkan untuk tipe data yang continue gitu. Nanti kalau misalnya tipe datanya bentuknya adalah klasifikasi gitu, misalkan labelnya 1 atau 0, atau misalkan dingin atau panas gitu ya. Nah, itu kan modelnya yang klasifikasi gitu. Data ini masuk klasifikasi yang mana, yang panas apa yang dingin gitu ya. Nah, itu silakan gunakan model machine learning yang klasifikasi ya. Misalkan kayak k-nearest neighbor atau uh, apa SVM gitu ya, support vector machine atau yang lain.
Atau misalkan nanti datanya itu adalah data yang tidak memiliki label gitu. Kalau ini kan dia ada labelnya bahwa setiap parameter ini dia punya outputnya itu berapa gitu ya. Outputnya itu apa, atau klasifikasi tadi itu punya outputnya itu apa, panas atau dingin gitu ya. Nah, tapi nanti ada data-data yang nggak punya label gitu. Dia cuma contohnya kayak gini, tapi nggak punya kolom price gitu ya. Nah, itu silakan gunakan model machine learning clustering ya. Jadi dia akan mengcluster setiap data-data itu, eh, setiap data-data yang memiliki kesamaan gitu ya. Nah, itu di-cluster, dikelompokkan. Jadi nanti model machine learning yang clustering itu akan memiliki informasi yang baru gitu. Jadi akan digunakan untuk misalkan marketing gitu ya, untuk target pasar gitu. Karena udah ada cluster-clusternya, memiliki kemiripan-kemiripan tertentu. Nah, tapi di sini contohnya kita gunakan data yang memiliki label ya, dan label itu adalah continue gitu. Nah, kita gunakan, misalkan kita masukkan, oke, aku pengen coba lihat dulu data hubungan antara misalkan highway MPG dengan harga mobil ya. Jadi hubungannya itu gimana sih? Apakah semakin besar nilai highway MPG-nya itu eh, mempengaruhi mahalnya harga mobil, apakah sebaliknya gitu ya? Nah, kita coba di sini import matplotlib, SMPL ya. Kemudian kita kita import library namanya matplotlib juga, tapi di dalam fungsi pyplot ya. Misalkan aku gunakan PLT gitu. Shift plus enter. Nah, kemudian aku plot nih menggunakan scatter plot. Dev underscore mobil. Nah, ya, data yang pengen aku lihat itu adalah hubungan antara highway MPG dengan data price-nya ya. Ini seperti ini. Kemudian oke, PLT show. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Oke, sebaiknya kita gunakan label ya. plt.xLabel itu highway MPG, kemudian plt.ylabel itu adalah price ya. Nah, oke, jadi bahwa semakin besar nilai HWMPG-nya, ternyata semakin murah ya harga mobilnya. Jadi semakin HWMPG itu seperti konsumsi bensin di mobil tersebut ya. Jadi, oh ternyata semakin sedikit ya, semakin irit mobil, itu justru semakin mahal gitu harganya. Nah, kemudian karena kita udah tahu, kita coba aplikasikan machine learning. Nah, kita gunakan library namanya scikit-learn. Nah, di dalam library scikit-learn ini ada banyak model machine learning ya, yang salah satunya aku coba gunakan model linear ya. Jadi karena ini regression atau model tipe data regresi, dan ini aku coba memprediksi data berdasarkan pendekatan model linearnya ya. Nah, kemudian dari scikit-learn kita import linear regression. Oke. Kemudian from scikit-learn model underscore selection kita import train test split. Nah, jadi pertama di sini kita ingin menggunakan model machine learning yang namanya regresi linear gitu ya. Kita gunakan fungsi regresi linear. Kemudian nanti aku juga butuh eh, fungsi namanya train test split. Artinya adalah kita akan nge-split data atau memecah data. Jadi data ini 201 baris ini kita pecah menjadi misalkan ya 20% dari data ini itu adalah data tesnya. Kemudian 80% dari data ini itu adalah data untuk data trainingnya ya. Jadi nanti dari data training itu yang 80% tadi kita training, kemudian outputnya itu apa, ya kan? Hasil outputnya apa, kemudian kita akan dari model itu, model machine learning, itu kan udah dapat hasil learningnya dia itu berdasarkan data training tadi.
Nah, kemudian kita coba masukkan 20% data tes kita yang tadi belum kita masukkan ke model itu ke dalam model yang udah kita training tadi, pakai data training. Nah, jadi nanti bakal kelihatan tuh berapa errornya ya, seperti itu. Berapa skor atau hasil machine learning kita apakah bagus atau enggak gitu ya. Intinya bahwa kita pengen split data gitu aja ya. Ada data test, ada data training. Nah, ini shift plus enter. Oops. Scikit-learn. Oh, di sini. Oke. Nah, kemudian pertama kita definisikan input ke machine learning kita. Misalkan X itu adalah inputnya. Jadi X itu input kita pengennya apa aja nih. Nah, misalkan aku pengennya HWMPG, jadi data yang tadi HWMPG, kemudian pengen curve weight juga. Di sini ada misalkan ini ya, data curve weight. Nah, ini aku masukin juga, kemudian data horsepower juga aku masukin. Nah, jadi misalkan aku cuma punya parameter HWMPG, horsepower, dan curve weight dari mobil yang pengen aku jual gitu. Nah, itu berapa sih harganya? Gitu ya. Nah, dari data ini kita coba masukin ya. Jadi kita definisiin input kita itu adalah uh, sesuai ini ya, sesuai nama dari data frame kita. Ini ada HWMPG, kita copy, kemudian curve weight, oke, kemudian uh, horsepower, oke. Nah, kemudian outputnya itu adalah price-nya ya. Jadi dari data frame mobil itu price-nya itu adalah output dari machine learning kita gitu. Jadi dari tiga data ini kita bisa tahu nanti mobil harga mobil kita itu berapa gitu ya. Berdasarkan data frame mobil kita ini gitu. Nah, kemudian aku pengen split datanya, misalkan aku namanya ada data training ya, input data training atau X-train, kemudian ada data tesnya, input tesnya, kemudian ada output dari hasil trainingnya, kemudian ada output untuk training datanya, kemudian ada output untuk testing datanya gitu. Nah, ini udah ada yang namanya fungsi train, test, split. Oke. Nah, kemudian kita masukin input kita. Tadi kan input kita X ya. Jadi kita masukin X, kemudian outputnya itu apa? Outputnya itu adalah Y ya. Nah, outputnya itu Y. Kemudian di sini test size, artinya adalah mau berapa persen sih apa data tes kita gitu loh dari data kita ini, dari data ini. Pengen berapa persen gitu. Misalkan biasanya 0,2 atau 0,3 ya, artinya 20% atau 30% gitu. 0,2, kemudian di sini aku tulis random step, artinya jadi setiap kali ini aku split datanya, dia akan menyimpan di random state sama dengan satu gitu. Jadi ketika ini di enter terus, ya data data yang di split tuh sama gitu. Sedangkan jika Anda tidak mendefinisikan random state, berarti entah setiap kali split data ini, itu data-datanya bakal beda terus tuh hasil split datanya kayak gitu. Nah, hasil split data itu disimpan di variabel namanya xtrain ya, itu untuk trainingnya, kemudian data testnya itu di xtest, ini output trainingnya, ini output untuk data testnya. Nah, kemudian shift plus enter, oke ada yang salah. Curve weight, oh ini salah nama, ini, oke. Nah, misalkan Anda pengen coba lihat nih, sebenarnya, oke, xtrain. Nah, ini adalah data training kita. Jadi nanti data-data ini yang bakal dimasukin ke model machine learning kita gitu ya. Dan output yang dari machine learning kita yang kita inginkan itu adalah seperti ini berdasarkan data tadi.
data trainingnya. Kemudian nanti kita pengen coba masukin data tes kita ke model machine learning yang udah jadi gitu ya. Berdasarkan data training tadi, kita masukin nih, seret semuanya. Kemudian nanti hasilnya itu akan dibandingkan dengan ini ya, y-test kita. Jadi apakah, oh ternyata misalkan tebakannya benar gitu ya, oh berarti benar, dengan salah, salah. Nanti bakal mempengaruhi ke akurasi machine learning kita. Nah, di sini aku definisiin model regresi. Misalkan ya, model regresi itu sama dengan linear regression. Regression. Nah, jadi machine learning kita itu disimpan, jadi machine learning kita nih ya, kodingan-kodingan yang udah dibikin di dalam library namanya linear regression, itu disimpan dalam variabel namanya model regresi gitu. Nah, kemudian kita fitkan si.fit data training kita, xtrain dan ytrain. Jadi kita fitkan yang udah tadi kita split, data training kita masukkan ke dalam model kita gitu ya. Nah, kemudian oke, ini kita enter. Oke. Nah, kemudian aku pengen lihat hasil. Oke, pengen coba masukin prediksinya ya. Jadi model regresi dot predict xtest. Nah, jadi ini kan hasil machine learning udah jadi nih. Kita simpen dalam yang namanya model underscore regresi gitu ya. Nah, kemudian kita coba prediksi nih. Kita masukkan xtest yang tadi ya. Jadi xtest kita atau input test kita, data test kita masukkan ke dalam machine learning kita yang udah jadi ya, berdasarkan data training, itu dengan menggunakan fungsi yang namanya .predict. Gitu. Jadi .predict, access kita masukin ke dalam model regresi. Nah, kita simpan dalam variabel namanya model underscore regresi underscore pred. Shift plus enter. Kemudian sebelumnya kan seperti ini ya datanya. Nah, kita pengen lihat nih hasil machine learning kita kayak gimana sih? Dia ngeprediksinya apakah sama persis seperti ini atau mendekati gitu ya. Nah, di sini kita coba plot menggunakan scatter plot. Scatter plot xtest dot ilog 0 gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah semua data xtest kita di kolom yang pertama gitu ya. Di kolom yang pertama untuk setiap barisnya gitu ya. Nah, di kolom pertama itu kalau kita lihat xtest-nya itu adalah HWMPG ya. Jadi kita pengen lihat HWMPG hasil prediksi machine learning kita dibandingkan dengan HWMPG realnya ya, sebenarnya seperti apa gitu. Nah, kemudian di sini model underscore regresi underscore pred. Jadi ini adalah output model machine learning kita. Ini adalah sumbu X-nya, kemudian ini adalah sumbu Y-nya gitu. Jadi harga mobilnya itu berapa gitu ya. Jadi dia memprediksi dari excess ini harganya itu berapa aja gitu. Nah, itu disimpan di variabel ini. Nah, kemudian kita plot X label highway MPG. Kemudian kita plot juga Y labelnya price. Kemudian kita show. Oke. Nah, ini adalah hasil prediksi machine learning kita. Seperti ini. Jadi, misalkan, oh HWMPG dengan nilai sekian, itu harganya adalah sekian gitu ya. Nah, ini bisa dibandingkan dengan realnya gitu. Ini adalah hasil prediksi machine learning kita. Nah, misalkan aku punya mobil dengan parameter seperti berikut. Parameter yang pertama itu adalah HWMPG ya. Jadi sesuai dengan kolom ini ya, sesuai dengan input kita. Misalkan input yang pertama itu HWMPG, kemudian kedua itu curve weight, ketiga itu horsepower gitu ya. Jadi misalkan aku punya parameter mobil HWMPG-nya itu adalah 32 gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah curve weight-nya misalkan berapa nih? 2328 misalkan ya. Kemudian horsepower-nya
itu memiliki nilai sebesar 85 misalkan. Kemudian harga dari mobil kita ya, atau misalkan aku sebut namanya harga underscore X ya, itu menggunakan yang tadi ya, model regresi dot predict, kemudian kita masukkan input mobil kita gitu, parameter mobil kita gitu ya. Kita prediksi menggunakan model machine learning kita tadi yang dari training. Kemudian aku pengen lihat harganya itu berapa sih sebenarnya. Nah, ini ya. Oke. Nah, harganya itu ternyata harganya adalah $9.800 seperti ini. Nah, ini adalah contoh aplikasi machine learning berdasarkan data-data historis ya, seperti ini. Ini adalah contoh data yang memiliki tipe data yang kontinu ya. Outputnya adalah data yang kontinu. Oke. Nah, tentu ini adalah dasar dari machine learning bahwa kita perlu yang namanya library scikit-learn ya untuk menggunakan model dasar machine learning gitu. Misalkan contoh di sini aku gunakan tadi linear regression gitu ya. Kemudian kita juga perlu split data gitu. Jadi dari data ini kita split sebagian untuk data training dan sebagian untuk data test gitu. Nah, biasanya data training yang dibutuhkan itu perlu banyak gitu ya, nggak cuma 201 data gitu ya. Nah, itu kurang banyak gitu. Kemudian kita juga perlu yang namanya pre-processing data agar datanya bersih terlebih dahulu, kemudian baru kita proses ke machine learning gitu. Oke, ini adalah salah satu contoh aplikasi. Tentunya ini adalah back-end ya, jadi codingan yang back-end aja gitu, kita masukin secara manual. Nah, dari sini model ini nanti bisa digunain nih. Misalkan Anda membuat aplikasi, kemudian back-end-nya itulah model regresi kita, model yang udah kita training. Nah, kemudian di front-end-nya atau di aplikasinya nanti, itu user tinggal memasukkan data-data mobilnya gitu ya. Cuman HWMPG berapa, kebueknya berapa, kemudian horsepower berapa. Nah, dari situ udah ketahuan, oh, harga yang normal untuk mobil si user itu adalah berapa gitu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan sebelum mungkin sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini? Oh ya, bahwa satu hal lagi, biasanya ketika kita ingin memasukkan data ke machine learning, nah ini kan kalau misalkan Anda lihat, data-data yang aku masukin tadi itu adalah data numerik ya. Jadi emang bahwa machine learning itu eh, hanya bisa memproses data numerik gitu. Nah, gimana kalau misalnya nanti ada data teks gitu ya. Nah, itu biasanya kita proses datanya biar eh, kita encode ya, atau kita ubah datanya menjadi data numerik gitu. Nah, itu ada eh, caranya sendiri, ada metodenya sendiri. Misalkan menggunakan tokenisasi ya. Jadi di sini aku ada beberapa sedikit contoh. Misalkan datanya adalah data teks. Seperti ini ya. Kalau tadi kan datanya angka gitu, numerik ya. Ini ada data teks gitu. Kemudian kita ingin memproses, artinya kita ingin memproses data ini apakah uh, memiliki sentimen yang positif atau yang negatif gitu ya. Contohnya. Nah, itu kita perlu ubah data teks ini menjadi data numerik gitu. Nah, salah satu metodenya itu adalah menggunakan tokenisasi. Jadi setiap data ini kita count. Jadi misalkan ini ada berapa banyak kata gitu ya. Ada di sini ada one, di sini ada gig, ada helps gitu. Nah, dan setiap katanya itu adalah unik ketika nanti ada perulangan kata lagi seperti ini. Nah, itu cukup satu kata aja gitu. Jadi di sini dia nulisnya gigs aja gitu. Nah, di indeks yang pertama gitu ya, di lokasi atau kata yang pertama, itu count-nya berapa sih? Misalkan one, oh ketemu kata one tuh satu gitu ya. Nah, sini tulis one tuh harusnya satu ya. One tuh satu. Kemudian di sini ada gig gitu ya. Sini gig satu. Kemudian helps.
helps-nya ada 1 gitu ya. Nah, sisanya tuh 0 gitu, karena emang kata-kata selain yang tadi itu nggak ada di kata ini gitu ya. Kemudian lanjut untuk kata yang berikutnya gitu. Sama seperti itu, misalkan gigs-nya ada 2, seperti ini contohnya. Di sini ada gigs, di sini ada gigs lagi gitu. Berarti 2 ya count-nya. Nah, itu ntar di sini dibentuk, nantinya bakal ngebentuk suatu vektor gitu ya. Jadi setiap barisnya itu menentukan setiap katanya ada kata itu atau enggak gitu ya. Misalkan di dokumen 0, oh ternyata ada kata gig sebanyak 1 gitu ya. Nah, kemudian dari jumlah ini itu dia bisa memprediksi apakah misalkan, oh ternyata dari kumpulan kata-kata ini dia memiliki sentimen yang positif gitu ya, atau yang negatif. Nah, dari situ baru bisa diprediksi menggunakan machine learning. Nah, contohnya itu tadi ya, bahwa dari setiap kata itu diubah menjadi data numerik seperti ini. Nah, ini biasa disebut dengan sparse matrix ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, datanya berbentuk matriks gitu, cuman ada count dari setiap katanya gitu, berapa jumlahnya. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri pertemuan kali ini. Nanti Anda juga akan mempelajari lebih dalam lagi ya, model machine learning itu apa aja, kemudian yang cocok kita pakai itu modelnya apa, kemudian apakah model yang kita pakai itu udah sesuai apa belum. Nah, itu nanti Anda pelajari di pekan depan ya, di materi-materi machine learning. Kemudian selanjutnya nanti juga bakal ada materi deep learning. Jadi cuma dasar-dasarnya aja nih. Deep learning itu seperti apa, kemudian gimana sih kita kita pakai model deep learning untuk klasifikasi data gitu ya. Kemudian nanti ada juga di akhir akan ada project ya. Nah, dari setiap project itu Anda juga bisa melihat performa ya, atau kemampuan apakah Anda sudah mengerti atau belum. Nah, itu bisa dievaluasi, nanti bakal di-share juga jawaban-jawaban di setiap project itu kayak apa aja itu ya, codingannya itu kayak gimana gitu. Baik, kalau begitu jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan informasi atau mungkin ilmu yang kurang disampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.